Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah di rumahnya masing-masing. Ibadah hari ini, tanggal 2 Agustus 2020, akan dilayankan oleh Ibu Vikaris Yatinem Kusno. Bagi warga jemaat yang menginginkan pelayanan khusus, dipersilahkan menghubungi Majelis Gereja atau datang ke kantor gereja pada jam kerja kantor. Adapun warta jemaat hari ini sebagai berikut. Yang pertama, sehubungan status Kabupaten Sukoharjo masih dalam KLB virus corona, maka ibadah minggu selama bulan Agustus akan dilayankan melalui streaming YouTube dan panduan ibadah keluarga. Mohon perhatian bagi semua jemaat. Yang kedua, sapaan sekolah minggu akan dilayankan pada minggu kedua dan minggu keempat. Warta gereja selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Memasuki panggilan beribadah. Kami berseru kepadamu, kiranya Engkau menjawabnya, ya Allah, sendengkanlah telingamu dan dengarlah puji-pujian kami. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat yang pertama, bait pertama. Haleluya, pujilah. Karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Khotum dan salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa beserta kita semuanya. Jemaat dipersilakan duduk. Kata pembuka, diberkati untuk menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita kali ini mengingatkan agar kita terus hidup dan berkarya dalam kasih Allah, menghayati bahwa kita hidup karena belas kasih Allah, maka hadirkanlah kasih bagi sesama.
Bersama kita akan memuji nama Allah dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 128 bait 1. Kita nyanyikan 2 kali, Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Sekarang kita akan datang ke hadapan Allah yang penuh dengan kasih, dengan mengaku segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Bersama kita diundang untuk bersaat teduh sejenak. Bapa kami yang di surga, dengan kerendahan hati kami datang untuk memohon ampun atas pelanggaran yang telah kami lakukan. Biarlah kami hidup dalam belas kasih-Mu. Perkenankanlah kami tinggal dalam firman-Mu yang menghidupkan, sehingga kami layak untuk menjadi berkat dan saksi bagi sesama kami. Demi kemurahan-Mu kami memohon. Bersama kita menyanyikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat nomor 467, bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan, kulihat hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Bersama kita akan menerima berita anugerah pengampunan yang diberikan kepada kita, yang datang dengan kerendahan hati kepada Allah. Sekarang marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya yang diambil dari Efesus 2 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat
oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, setelah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersama kita akan merespon dengan menyanyikan kesanggupan kita melalui Kidung Jemaat nomor 362, bait 1 dan bait yang kedua. Pelayanan firman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, firman yang hidup, yang selalu memberikan kekuatan bagi kami dan menuntun kami untuk senantiasa hidup di dalam Engkau. Pada saat ini kami bersyukur ketika Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir nantinya. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami nantinya akan mendengarkan firman-Mu, kami mengerti, kami memahami, dan akhirnya kami melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dan layak menjadi pewarta-Mu. Inilah kami Tuhan dengan kerendahan hati, memohon kiranya Engkau menyertai. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita ambil dari Kejadian 32 ayat yang ke-22 hingga ayat ke-31. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya,
ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah setiap kita yang telah mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa, saya harap kita juga masih senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan di tengah-tengah masa KLB yang terus diperpanjang hingga Agustus nanti. Dan semakin bersabar, semakin diberikan kekuatan, semakin tetap semangat untuk terus melangkah. Itulah pengharapan orang-orang yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya, kita semuanya diajak untuk membaca kisah yang terus berulang-ulang kita baca, karena selalu 3 tahun sekali itu bacaan Alkitab dari tahun A, tahun B, tahun C berganti, dan itu terus. Karena apa? Itu sebuah rangkaian cara kita membaca dan melihat bagaimana karya Allah dalam setiap kehidupan orang-orang percaya dulu, khususnya melihat dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada. Dan salah satunya hari ini kita akan belajar dari kisah Yakub, diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat perjalanan kehidupan Yakub, kita sendiri tahu apa arti nama Yakub. Yakub diartikan atau identik dengan penipu, orang yang penuh dengan tipu muslihat. Bahkan kalau kita membaca dari kejadian-kejadian awal, dari kejadian 25 misalnya ayat 26 hingga kejadian pasal 27, ia telah menipu bapaknya Ishak untuk mendapat berkat anak sulung. Dan akibatnya apa yang terjadi? Akibat penipuan, akibat ketidakjujuran Yakub, ia harus hidup dalam ketakutan. Ia lari menghindar dari Esau, abangnya, kakaknya yang merasa dicurangi, dan pelariannya cukup panjang. Bahkan sampai ia bertemu pamannya Laban, ia juga melakukan sebuah penipuan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, penipuan, ya, makanya ada pepatah mengatakan ketika kita mengawali sebuah kebohongan, maka itu akan diikuti dengan kebohongan-kebohongan lainnya.
Karena berusaha menutupi kebohongan yang satu, maka akan diikutinya. Untuk itu, jangan pernah memulainya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yakub. Akhirnya dia harus hidup dalam ketakutan karena terus mencurangi orang-orang yang berada di sekelilingnya, orang-orang yang berada di sekitarnya, yang sangat sebenarnya mengasihi dia, orang terdekat bahkan. Tetapi kita melihat setelah pengalaman ketakutannya, di pasal-pasal berikutnya diceritakan, ia mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Ia bergumul dan akhirnya ia diubahkan. Kita percaya setiap orang selalu punya masa lalu yang kelam. Kita percaya setiap kita juga memiliki catatan-catatan kehidupan yang suram. Tetapi yang menarik, kita harus belajar dari Yakub. Dia mampu bangkit, perjumpaan dengan Tuhannya, perjumpaan dan keberanian untuk mengubah hidupnya. Yang dulu bernama Yakub diubahkan menjadi Israel, bapa segala bangsa. Orang yang diberkati, orang yang menjadi pilihan untuk terus namanya dikenang bagi orang-orang beriman. Untuk itulah hidupnya yang dulu memiliki catatan-catatan kelam yang penuh dengan tipu muslihat, akhirnya diubahkan menjadi orang yang bisa memberikan berkat bagi banyak orang. Menjadi orang yang mampu lahirkan toko-toko yang kita kenal di kemudian hari. Anak-anak yang luar biasa untuk terus menjadi cerita yang bisa mengubahkan kita bersama. Dan pada saat ini kita juga belajar bahwa benar kehidupan dengan Tuhan, persekutuan, perjumpaan ternyata mengubahkan banyak orang. Itu yang harus kita pelajari. Bahkan perjumpaan saya dengan Bapak Ibu yang berada di tempat ini juga menghasilkan banyak cerita dan sedikit banyaknya memberikan warna dalam kehidupan kita. Dan saya percaya itu juga terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Sedikit banyaknya kita bertemu dengan banyak orang, kita merasakan bagaimana orang-orang terdekat kita mengasihi kita, kita merasakan bagaimana pertolongan dari mereka. Kita merasakan itu semua karena apa? Karena belas kasihan yang ada, yang datang dari Tuhan. Dan itu juga yang dulu dirasakan Yakub. Ketika ia bergumul seharian, ia sangat gigih dikatakan. Ia tidak mau melepaskan seseorang tersebut. Ia memegangi kakinya. Sampai akhirnya orang tersebut memberkatinya. Dan di sana kita lihat betapa giginya dia, pergumulannya, ketekunannya, keberaniannya untuk tidak menyerah dan ditinggalkan begitu saja. Karena apa? Ia merasakan banyak ketakutan, dihantui oleh kematian. Karena ketika ia bertemu dengan Esau, ia takut akan dibunuh. Dan itulah yang membuat ia berani untuk terus berhadapan muka dengan Allah dan bergulat. Hingga akhirnya ia melepaskan karena ia menerima belas kasihan dari Allah. Dan di akhir cerita, di pasal berikutnya, pasal 33, di sana dinyatakan Yakub berbaik kembali dengan Esau. Perjumpaan dengan Allah, ketakutan, kemudian berjumpa mengubahkan hidupnya menjadi lebih baik lagi. Ia mengalami pertobatan dan perubahan sehingga berkisah bahagia, berdamai dengan saudaranya. Kegigihan meminta, keteguhannya untuk tidak melepaskan begitu saja, itulah yang memenangkan hati Allah dan memberikan kasih karunia berkat-Nya dalam kehidupan Yakub. Bapak Ibu, saudara-saudari dan kita semuanya,
Ketika kita mengalami pergumulan yang begitu panjang, hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, khususnya di masa-masa sekarang ini. Mungkin kita juga merasakan hal yang sama yang pernah dirasakan oleh Yakub. Takut akan kematian nantinya karena virus COVID-19 merajalela kemana-mana. Dan kita tidak tahu lagi siapa yang sudah terinfeksi atau siapa yang belum. Tetapi setidaknya kita selalu berpengharapan. Kita selalu mengupayakan yang terbaik, memberanikan diri untuk terus menghidupi dengan menaati aturan yang ada. Sehingga kita percaya bahwa apapun yang terjadi, kita terus bertekun di dalam doa. Karena dengan bergigih meminta, berpengharapan dan memiliki keteguhan hati, itu adalah salah satu cara kita sendiri untuk terus melangkah hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun sampai pada akhirnya nanti. Yang pastinya kita tidak akan kembali ke masa kelam yang pernah kita lewati dulu. Kita terus melangkah dalam pengharapan dan sembari berdoa agar kita juga mendapatkan kasih karunia Allah seperti yang didapatkan oleh Yakub. Sehingga perjumpaan kita dengan Allah, perjumpaan kita dengan orang-orang di sekeliling kita mengubahkan kita secara perlahan menjadi orang yang lebih baik lagi. Begitulah cara kita diberkati untuk menjadi berkat. Bukankah Allah sendiri juga selalu menyertai kita? Pernahkah kita menghitung setiap berkat-berkatnya yang selalu melimpah dalam kehidupan kita? Atau kita hanya menghitung setiap hal, luka, ketakutan yang ada dalam kehidupan kita? Sehingga membuat kita semakin hidup menjauh dari Allah. Bukan menyebarkan berkat, tetapi menyebarkan ketakutan terhadap orang-orang di sekeliling kita. Untuk itu, diberkati untuk menjadi berkat, berarti belajar, bertekun, belajar, memiliki keteguhan hati, belajar untuk tidak kembali ke masa lalu yang kelam dan melepaskan semua kegusaran-kegusaran yang ada. Belajar untuk memaafkan, belajar untuk mengubah kebiasaan yang mungkin tidak menyenangkan, dan belajar untuk terus menghidupi suasana yang baru nantinya atau new normal. Itu juga perlu proses untuk belajar, sehingga kita mampu menyesuaikan diri dan mampu terus-menerus hidup di dalam ketaatan dan menularkan kebaikan-kebaikan kepada setiap orang yang berada di sekeliling kita. Dengan cara seperti itulah hidup kita mampu menyebarkan damai sejahtera, mampu menghadirkan setiap kebahagiaan yang kita miliki untuk dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Selamat belajar dan selamat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, Allah yang memberikan kekuatan dan meneguhkan hati, Allah yang mengubahkan kehidupan kami. Ajarkan kami saat ini untuk mengerti firman-Mu yang telah kami dengarkan, agar kami belajar untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, sehingga kami tidak hidup dalam ketakutan atas kesalahan-kesalahan kami, tapi kami berdamai dan mampu belajar berproses untuk menjadi orang yang lebih baik lagi.
sehingga kami dikuatkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mampu mewartakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Untuk itu Tuhan, pada saat ini di tengah-tengah pergumulan kami berdoa untuk situasi yang sedang terjadi saat ini, ketidakpastian karena banyaknya korban. Kiranya Tuhan yang senantiasa hadir, Tuhan yang memberkati setiap keluarga yang telah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan yang menguatkan mereka dan menghibur mereka. Dan juga setiap orang-orang yang harus melakukan isolasi secara mandiri. Tuhan sertai, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik. Berdoa untuk para medis, dokter, perawat, dan setiap petugas satpam yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan menyertai mereka, berikan kekuatan sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Lindungi mereka dan keluarga mereka, sehingga ketakutan yang senantiasa meliputi kehidupan mereka dilenyapkan. Dan dengan kewaspadaan Tuhan, mereka mampu berhati-hati dan menjaga diri. Kiranya Allah juga meneguhkan hati mereka. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam penanganan atau menjadi gugus COVID-19. Tuhan sertai dan kuatkan mereka juga, agar mereka dapat berperan serta memberikan diri menolong untuk menyebarkan informasi sebaik-baiknya, sehingga kami masyarakat yang berada di tempat-tempat jauh bisa menjaga diri karena menerima informasi dengan baik. Sehingga kami juga berikan ketaatan dalam kehidupan kami, agar semuanya bisa bekerja sama menanggulangi kondisi yang ada. Berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhan sertai, berikan hikmat agar mampu memberikan yang terbaik, mengupayakan setiap hal untuk mengatasi kondisi saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk persekutuan kami. Biarlah kami menjadi persekutuan yang saling menguatkan di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga kedepannya kami sama-sama saling mendukung dan saling mengingatkan satu sama lain, sehingga kami mampu menjadi berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan masyarakat, gereja, dan keluarga. Inilah kami Tuhan, memohon kiranya Engkau senantiasa hadir, memampukan dan memelihara kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali, Bapak Ibu. Kita akan menyampaikan ungkapan syukur kita. Untuk itu bersama marilah kita mempersiapkan persembahan kita. Dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya yang diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kamu mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dan pengumpulan persembahan akan diiringi oleh nyanyian Kidung Jemaat nomor 387, bait 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Kita akan menyampaikan doa persembahan kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami kembali mengucap syukur untuk setiap kecukupan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan memberikan berkat-berkat melalui pekerjaan kami dan hal-hal lainnya. Untuk itu pada saat ini kami kembali menyampaikan sebagian berkat yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya ini berkenan di hadapan-Mu dan berkati setiap Bapak Ibu yang mengolah persembahan ini agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan ajarlah kami mencukupkan diri kami, dan ajarkanlah kami untuk terus senantiasa bersandar kepadamu. Bersama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan dan berkat, kita akan bersama kembali mengingatkan kita bahwa kita harus membawa berita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426 ayat bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Sekarang pergilah dan jadilah saksi Kristus. Hiduplah menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Allah. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian penutup, kita bersama akan mengidungkan Kidung Jemaat nomor 410. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat.